Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Subagus Tambuk, F221-18006. Kali ini saya akan mempresentasikan perkembangan arsitektur 2, yaitu mengidentifikasi bangunan The Stills, Art Deco, dan Rasionalisme. Ya, langsung saja. Yang pertama, pengertian The Stills. Arsitektur The Stills merupakan salah satu dari tren atau gaya arsitektur modern yang berkembang pada masa arsitektur modern, yaitu antara tahun 1920-an sampai dengan tahun 1930-an. Sebelum Perang Dunia Kedua, nama The Stills itu sendiri diambil dari sebuah nama majalah seni rupa di Belanda yang sangat terkenal pada masa itu, karena mengusung konsep-konsep desain pembaharu dari model dan gaya karya seni rupa masa-masa sebelumnya. Konsep dasar dari The Stills itu sendiri menuju kepada bentuk abstrak dan batas-batas yang jelas langsung dari elemen-elemen bahasa visual yang menjadi konsekuensi dalam mewujudkan konsep ke dalam bentuk seni termasuk arsitektur. Adapun ciri-ciri dari arsitektur ini yaitu penggunaan warna primer merah, biru, kuning, putih, dan hitam. Garis-garis pembatas warna yang kontras, komposisinya adalah harmoni kontras. The Stills memunculkan bentuk yang dinamis. Arsitektur tidak dipandang sebagai selubung bangunan yang mati, tetapi mencerminkan ruang dan waktu. Diwujudkan dengan bentuk-bentuk yang ringan, permainan bidang-bidang, dan pencahayaan. Permainan P, L, T tambah cahaya tambah penggunaan warna primer. Ya, kemudian contoh yang menerapkan arsitektur ini yaitu bangunan B dan D, The Revealed Sorder House, an icon of the Dutch artistic movement. Bangunan ini mereduksi unsur-unsur menjadi bentuk dan warna dasar. Piet Mondarian adalah anggota grup The Stills yang mungkin terdengar tidak asing. Hanya dengan menggunakan warna putih, hitam, dan primer, Mondarian menyederhanakan komposisi visualnya menjadi vertikal dan horizontal, menciptakan alam semesta hubungan yang murni dan teratur. Bangunan tersebut adalah bentuk The Stills yang juga dikenal sebagai Neoplatisme pada tahun 1917. Yang kedua yaitu pengertian Art Deco. Art Deco secara sederhana adalah gabungan dari berbagai gaya dan aliran pada awal abad ke-20. Termasuk dalam hal ini adalah gaya konstruksionisme, kubisme, modernisme, Bauhaus, Art Nouveau, dan Futurisme. Secara umum dianggap sebagai bentuk eklektik dari keanggunan dan gaya modernisme yang dipengaruhi dari berbagai sumber. Pengaruh desain ini terlihat pada fraktionet, kristalin, bentuk vase, dan dekorasi kubisme dan futurisme dalam wadah fauvisme. Tema populer lain dalam Art Deco adalah bentuk-bentuk yang bersifat trapezoid, zigzag, geometri, dan bentuk puzzle yang banyak terlihat pada karya mula-mula. Karakteristik pada masa Art Deco adalah pada desain Art Deco banyak menggunakan gradasi warna yang halus serta warna yang mengesankan efek kilauan atau lengkungan logam. Yang kedua, Art Deco banyak menggunakan bahan-bahan mahal dan sedikit ornamen hias, ornamen yang digunakan pada bangunan. Yang ketiga, lebih beraturan dan banyak menggunakan garis-garis lurus dan persegi. Bentuknya bersifat trapezoid, zigzag, geometri, dan bentuk puzzle yang banyak terlihat pada karya sebelumnya. Penggunaan bahan-bahan seperti aluminium, stainless steel, glacier, inlaid wood, kulit hiu, sergen, dan kulit zebra. Yang terakhir, penggunaan berani dari bentuk bertingkat, sapuan kurva, atau unlike the sinuous natural curve of the Art Nouveau. Pola-pola chevron dan motif pancaran matahari adalah tipikal dari Art Deco.
Ya, contoh yang menerapkan desain arsitektur ini yaitu pada bangunan Lourdes Tower Phoenix, Arizona, USA oleh George Lourdes Jr. didesain oleh Tours. Lourdes Tower adalah gedung kantor pencakar langit Art Deco di downtown Phoenix, Arizona. Terletak di sudut tenggara First Avenue dan Jefferson Street di sisi selatan bekas Patriot Square Park. Gambar bangunan di samping tersebut merupakan termasuk dari gaya desain Art Deco, meskipun terlihat merupakan bangunan modern. Tampak dari luar seperti menggunakan bahan kaca dan granit atau bisa jadi perunggu. Dengan bentuk fasad garis-garis tebal terinspirasi oleh gedung Shannon 1929 di kota New York. Permukaan luar bangunan dibalut granit coklat, perunggu, pernis, dan kaca. Ya, yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengertian arsitektur rasionalisme. Arsitektur rasionalisme adalah aliran yang memandang keindahan dari suatu bentuk bangunan yang akan timbul dari fungsi elemen-elemen dari bangunan tersebut, bukan pola dari keindahan arsitektur itu sendiri. Dalam artian, aliran ini lebih pada pemikiran yang logis atau rasional dan menekankan pada dimensi waktu. Dengan demikian, akan terbentuk suatu bangunan yang murni tanpa unsur-unsur hiasan, estetika ataupun ornamen-ornamen yang berbentuk komposisi balok, kubus, dan sebagainya. Penerapan konsep rasionalisme dapat ditinjau dari segi arsitektur berdasarkan morfologinya, yaitu yang pertama, spesial, berhubungan dengan ruang; kedua, stilistik, berhubungan dengan fasad bangunan; dan yang terakhir, struktural, berhubungan dengan struktur yang digunakan oleh bangunan sebagaimana desain rasionalisme. Ya, bisa dilihat contoh yang menerapkan arsitektur ini yaitu bangunan Casa del Fascio, Italia dan Palazzo Gualino, Italia. Bangunan ini adalah salah satu bentuk gaya bangunan Italian yang memiliki desain arsitektur rasionalisme. Dengan bentuknya yang memiliki gaya arsitektur rasionalisme merupakan arus arsitektural yang banyak berkembang dari Italia pada tahun 1920-an sampai dengan 1930-an. Vitruvius pernah mengklaim dalam karyanya The Architectural bahwa arsitektur adalah ilmu yang dapat dipahami secara rasional. Formulasi ini diambil dan dikembang lebih lanjut dalam risalah arsitektur Renaissance. Ya, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.